Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu ya, walaupun masih belajar di rumah. Nah, kembali lagi bersama Bu Ajeng ya. Ini pelajarannya prakarya. Nah, kita akan mempelajari bab 3, yaitu pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini itu ada 5, yaitu yang pertama pengertian sayuran, kemudian klasifikasi sayuran, kandungan gizi sayuran, teknik pengolahan pangan, dan contoh olahan makanan dan minuman berbahan dasar dari sayuran. Nah, tentunya kalian juga sering ya mengkonsumsi sayuran setiap hari, entah itu untuk makan atau minum, dibuat jus, dan yang lainnya. Nah, yang pertama kita belajar mengenai apa sih sayuran itu. Nah, kita belajar mengenai pengertian sayuran. Nah, sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui proses pengolahan, yaitu dengan cara dimasak. Nah, contohnya banyak sekali, ada brokoli, sawi, kentang, kol, tomat, jagung, lalu ada kentang lagi. Nah, ini dan yang terakhir ada bawang. Nah, kalau sudah paham mengenai pengertian, sekarang kita belajar mengenai klasifikasi sayuran. Klasifikasi atau jenis-jenis sayuran. Nah, sayuran ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan bagian tanaman yang dimakan, itu ada 9. Nah, yang pertama adalah sayuran daun atau leaf vegetables, kemudian sayuran batang atau stem vegetables, kemudian C, sayuran akar atau root vegetable, kemudian ada sayuran polong, sayuran bunga flower vegetables, kemudian yang selanjutnya ada sayuran buah atau fruit vegetables, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, dan sayuran jamur atau bahasa Inggrisnya adalah mushroom. Nah, untuk kelompok yang kedua itu ada berdasarkan pigmen yang dikandung. Nah, kalau pigmen ini biasanya berkaitan dengan warna. Iya. Jadi sayuran memiliki berbagai warna. Apa sih yang menyebabkan adanya warna pada sayuran? Nah, yang pertama ada jenisnya sayuran berwarna hijau, sayuran berwarna ungu, yang ketiga sayuran berwarna merah atau biru, dan yang keempat ada sayuran berwarna kuning atau orange. Sekarang kita belajar lebih dalam lagi mengenai sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Itu tadi ada sampai 9 ya. Untuk yang pertama yaitu sayuran daun, bahasa Inggrisnya leaf vegetables. Leaf vegetable atau sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Nah, ini contohnya ada sawi, kubis, kemangi, selada, dan singkong ya. Mungkin kalau sayuran ini sudah sering kalian konsumsi ya, hampir setiap hari. Kemudian yang kedua ada sayuran batang. Bahasa Inggrisnya stem vegetables. Nah, kalau batang ini adalah sayuran yang pada bagian batangnya dapat dikonsumsi ya. Nah, pada sayuran batang contohnya itu ada rebung, asparagus, paku, dan seledri. Nah, perlu diketahui pada sayuran batang itu ada 2 bagian yang namanya buku dan ruas. Nah, nanti kita lihat saja. Kemudian yang ketiga atau C, sayuran akar, root vegetables. Nah, sayuran akar merupakan umbi-umbian yang menggembung pada bagian akarnya. Nah, contohnya ada lobak, kentang, talas, gadung, dan gembili. Nah, kemudian yang D, sayuran polong. Nah, ini juga sering kalian konsumsi. Nah, sayuran polong tidak hanya dimanfaatkan pada bagian polongnya, polong itu biji-bijiannya, tetapi bagian kulitnya juga dapat dimakan.
Contohnya ada pete, kapri, buncis, kedelai, kacang panjang, dan kacang merah. Nah, itu. Kemudian yang kelima ada sayuran bunga atau flower vegetables. Nah, sayuran bunga ini mungkin sering kalian konsumsi ya, atau orang tua kalian masak itu biasanya untuk dibuat capcay ya, atau untuk campuran sayur sop mungkin ya. Nah, ini sayuran yang berasal dari organ generatif yang dapat dimanfaatkan pada bagian bunganya. Nah, contohnya ada brokoli, kembang kol ya. Kemudian ada yang namanya kecombrang. Nah, nanti kita lihat fotonya. Nah, ini merupakan contoh gambar dari sayuran yang tadi kita bahas sampai dulu. Yang pertama ada selada. Nah, ini selada atau lettuce. Nah, ini termasuk sayuran tadi daun. Kemudian yang kedua ada rebung. Mana? Rebung ini merupakan tunas muda dari pohon bambu. Nah, untuk rebung ini memiliki dua bagian ya. Tadi ada buku dan ruas. Kalau ruas itu garis-garis, kemudian kalau buku itu tempat tumbuhnya daun. Nah, ini buku ini. Kemudian yang ketiga ada asparagus. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai pendamping makanan untuk di negara Eropa maupun Amerika. Nah, kalau makan steak biasanya ada ini. Nah, untuk selanjutnya ada lobak. Nah, mirip seperti dengan wortel tetapi warnanya putih. Nah, kemudian lanjut ada beet. Nah, beet ini termasuk sayuran umbi. Nah, ini biasanya dibuat jus atau untuk pewarna. Yang sering bikin bolu biasanya untuk dibuat sebagai red velvet. Nah, kemudian yang selanjutnya ada buncis. Nah, kalau buncis ini bisa ditumis, kemudian bisa dijadikan sayuran biasa ya, dilalap. Nah, hanya direbus. Kemudian ada kecombrang. Nah, kalian mungkin jarang ya melihat ini namanya kecombrang, termasuk sayuran bunga. Karena dia biasanya tumbuh ya. Kemudian bunganya yang diambil untuk dijadikan makanan, biasanya untuk sambal. Yang terakhir ada bunga kol. Nah, bunga kol ini mirip dengan brokoli tetapi warnanya putih. Nah, kalau brokoli warnanya hijau. Sekarang kita lanjut ke sayuran yang keenam atau F, yaitu sayuran buah atau fruit vegetables. Nah, di sini ada gambar tomat, itu termasuk buah atau sayur sih? Nah, kebanyakan dari kalian masih bingung. Ternyata tomat itu merupakan kelompok sayuran. Nah, yang namanya sayuran buah. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga sehingga dapat dimanfaatkan bagian buahnya. Ini contohnya banyak sekali, ada tomat, timun, pare, labu, terong, jagung, dan oyong. Nah, ini ada oyong. Kemudian yang selanjutnya ada sayuran umbi batang. Nah, ini sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batangnya akan membengkak, membentuk umbi. Nah, kenapa terbentuk? Karena ada penimbunan makanan, sehingga dia akan membentuk umbi-umbian. Contohnya ada singkong, talas, gadung, gembili, dan ubi jalar. Nah, mungkin kalau gadung dan gembili itu masih asing ya di telinga kalian. Untuk selanjutnya ada sayuran umbi lapis. Bahasa Inggrisnya bulb vegetable. Nah, sayuran umbi lapis adalah sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi yang tebal, rimbun, dan jika sudah berumur cukup akan menembak ke atas. Nah, jadi dia akan naik ke atas, tandanya dia sudah siap dipanen. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang prei. Nah, kemudian ada juga adas. Yang terakhir ada sayuran jamur atau mushroom. Nah, secara ilmiah, jamur bukanlah tumbuhan, melainkan bagian cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Nah,
Kemudian ada itu contohnya jamur merang, jamur kancing, jamur kuping, dan jamur tiram. Nah, setelah ini kita lihat ya, contoh-contoh sayuran yang tadi kita bahas. Nah, ini yang pertama paprika. Tadi paprika termasuk sayuran buah ya. Nah, ini rasanya sedikit pedas. Nah, ini enak sekali biasanya untuk dibuat menjadi tumisan ya. Kemudian yang kedua ada oyong. Nah, kalau oyong ini mirip seperti sayuran ini ya, okra. Kemudian ada gembili. Nah, ini gadung dan gembili ini masih mirip-mirip ya. Hanya saja bentuknya berbeda. Kalau gembili itu lebih lonjong ya. Kalau gadung itu agak bulat. Kemudian ada talas. Nah, ini daun talas, ini umbinya. Kemudian yang selanjutnya ada bawang bombay. Nah, ini berbeda dengan bawang yang lain karena ukurannya lebih besar dibandingkan bawang putih dan bawang merah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada daun prei. Biasanya kalian menyebutnya lompong. Nah, ada juga aneka jenis jamur. Ini ada jamur kancing karena bentuknya seperti kancing. Kemudian ada jamur merang. Nah, ini yang sering dijual ya. Biasanya ada jamur merang, kemudian bisa diolah menjadi aneka masakan, ditumis, dipepes, dibakar, ya, bisa juga dijadikan jamur crispy. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian sayuran yang kedua, yaitu berdasarkan pigmen yang dikandung. Tadi kalau pigmen itu berhubungan dengan warna, ya. Jadi perbedaan warna pada sayuran. Yang pertama ada sayuran berwarna hijau. Nah, kalau hijau berarti sayurannya itu mengandung klorofil. Nah, sayuran yang terbentuk karena memiliki kandungan klorofil, contohnya banyak ya, ada sawi, ya ada kangkung. Nah, kemudian sayuran yang berwarna ungu. Nah, kenapa sih sayuran memiliki warna ungu? Nah, karena dia memiliki kandungan antosianin yang dapat memberikan warna ungu. Nah, antosianin, semakin tinggi antosianin akan semakin gelap juga warna yang dimiliki oleh sayuran maupun tumbuhan yang lain. Ini ada contohnya terong, kemudian tadi ada beet, ya. Kemudian ada ubi ungu juga berwarna ungu. Nah, yang C itu ada sayuran berwarna merah biru. Merah atau biru. Jadi sayuran itu bisa berubah warna. Yang menyebabkan perubahan warna itu karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH atau tingkat keasaman. Jika atau ketika pH netral, pigmennya akan berwarna ungu. Dan ketika dalam keadaan basah, pigmen berwarna merah. Nah, sedangkan saat pH biasa akan berwarna biru. Nah, ini contohnya itu terdapat pada kol yang berwarna ungu ya. Nah, ungu kemerahan. Nah, dulu Ibu sudah pernah mencoba ya, ketika ditambahkan soda kue, kol itu akan berubah menjadi kebiruan. Nah, kemudian yang D, itu ada sayuran berwarna kuning atau orange. Nah, dia itu sayuran yang kandungan beta dan alfa karotennya tidak akan berubah dengan pengolahan maupun pH. Jadi ini sayuran yang mau diapakan saja, mau digoreng, mau direbus ya, mau ditambahkan aneka macam tambahan, tidak akan berubah warna. Nah, ini karena dia beta dan alfa karotennya tidak akan terpengaruhi oleh apapun, pengolahan maupun pH. Lanjut lagi ya, untuk selanjutnya kita belajar mengenai kandungan dan manfaat sayuran. Nah, ini cukup dua saja ya, karena yang lainnya bisa kalian baca di buku paket ya, maupun buku pendamping yang lainnya. Yang pertama ada kangkung. Nah, kangkung itu banyak sekali terdapat di daerah yang tropis maupun subtropis ya. Ada kangkung yang hidup di darat dan kangkung yang hidup di air. Nah, langsung saja, kangkung itu memiliki vitamin A yang sangat baik untuk menangkal serangan radikal bebas pada kornea mata,
Kemudian mengandung zat besi yang dapat menambah hemoglobin, mencegah anemia, dan serat untuk mengatasi sembelit. Nah, ini. Selanjutnya ada jagung. Nah, biasanya kalian membuat jagung itu untuk apa? Ya, biasanya direbus atau dibakar ya, dijadikan jasuke. Nah, ternyata di dalam jagung itu mengandung antioksidan yang bisa merawat kulit agar tetap awet muda. Ya, jadi biar awet muda tidak hanya tersenyum ya, bisa juga mengkonsumsi buah ataupun sayuran, contohnya konsumsi jagung. Nah, kandungan beta karoten, vitamin C juga berfungsi untuk menjaga jantung agar tetap sehat. Nah, ini selanjutnya ada teknik pengolahan pangan. Ini sudah bolak-balik kita pelajari ya. Nah, ada teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, untuk jenis-jenisnya itu sudah kalian pelajari ya. Nanti untuk video yang teknik pengolahan pangan mungkin akan tersendiri. Ibu berikan contoh-contoh masakannya juga. Nah, ini ada merebus, merebus menutup bahan pangan, merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau menggulai, mengukus, mendidih, dan mengetim. Untuk yang panas kering ada menggoreng minyak banyak, menggoreng minyak sedikit, menumis, memanggang, dan membakar. Ini hanya sedikit saja, nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah contoh-contoh olahan makanan maupun minuman berbahan dasar sayur. Nah, jadi nanti kalian bisa membuat olahan ini di rumah ya. Tapi nanti tugasnya ada tersendiri ya. Ada capcay, contohnya ada capcay. Kemudian ada jus, aneka jus sayuran. Ada gado-gado, ada salad sayuran juga. Kemudian yang ini adalah nugget sayuran dan apa ini? Sayur asem. Oke, yang terakhir, Ibu berikan tugas untuk pertemuan hari ini ya. Ini kalian Ibu berikan tugas yang mudah ya. Carilah 10 macam sayuran, kemudian kelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan. Entah itu ya, dari apa bagian batangnya atau umbinya ya. Kemudian serta berikan contoh olahan makanannya. Ini dikerjakan di buku tulis ya. Kalau nggak punya, ya pakai sobekan boleh. Nah, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom fotonya. Nah, ini Ibu berikan contoh satu yaitu kangkung. Nah, kangkung, nama sayuran kangkung, kemudian kelompok sayurannya. Karena kangkung itu termasuk sayuran daun yang dapat dikonsumsi bagian daunnya. Kemudian olahan makanannya, contohnya tumis kangkung. Iya. Nanti kalian isi sampai 10 nomor. Nah, sekian dulu materi dari Bu Ajeng hari ini ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya. Kemudian lancar dan sukses. Kemudian juga selamat belajar di rumah, ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.